Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa di sini saya meminta kalian semua berkumpul di sini adalah untuk melakukan salah satu layanan di dalam bimbingan konseling, karena saya adalah seorang mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam. Jadi layanan konseling yang akan kita lakukan pada hari ini adalah layanan konseling yang bernama bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok ini adalah suatu upaya dalam konseling, salah satu layanannya, yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas isu-isu yang sedang hangat terjadi di masyarakat, yang sedang dibicarakan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Tujuan dari kegiatan bimbingan konseling ini adalah untuk mencegah adanya pengembangan masalah-masalah dengan kalian terkait dengan isu-isu yang sedang dibicarakan tersebut. Nah, jadi tujuan khusus dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih kalian semua, para anggota kelompok, untuk mampu mengemukakan perasaan, pendapat terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi sekarang. Dan juga manfaat lainnya adalah, maksud saya tujuan lainnya adalah untuk melatih kemampuan komunikasi kalian dan juga kemampuan sosial kalian. Karena kan kita di sini memanfaatkan yang namanya kelompok. Jadi dalam kelompok itu kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan melakukan hal-hal terkait sosial yang dengan baik, seperti itu. Nah, jadi manfaat dari adanya bimbingan kelompok ini adalah masing-masing dari kalian nantinya akan mampu untuk mendapatkan pemahaman terkait diri kalian masing-masing. Karena kan tadi kita sudah saling mengobrol, berdiskusi nantinya. Jadi kan akan mendapatkan pemahaman bahwa oh, ternyata saya kemampuan komunikasinya seperti ini ya. Ternyata teman saya kemampuan komunikasinya seperti ini ya, seperti itu. Sehingga nantinya akan ada peningkatan-peningkatan dan juga upaya-upaya yang akan kalian lakukan untuk melakukan peningkatan-peningkatan untuk pencapaian hal-hal yang ingin kalian capai nantinya. Nah, jadi manfaat lainnya dari bimbingan kelompok ini adalah kalian akan memperoleh wawasan dan juga informasi terkait isu-isu yang sedang kita bahas nantinya, dan juga kalian akan memahami nilai-nilai terkait sosial karena kita dalam satu kelompok ya. Jadi kalian akan memahami bahwa adanya norma-norma khusus yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan dalam kelompok kita tidak mungkin untuk kita harus punya norma-norma seperti itu. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain ketika kita menjalankan kewajiban kita, seperti itu. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah meningkatkan sensitivitas ataupun kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi dengan adanya kelompok ini, mungkin nanti kita akan lebih sensitif dan juga peka terhadap apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Kita sudah dalam satu kelompok nih, kita nanti ngobrol dan juga diskusi, melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nanti dengan ini, kalian diharapkan bisa lebih sensitif, bisa lebih peka terkait keadaan-keadaan yang sedang lingkungan kalian ataupun teman-teman kalian alami, seperti itu. Nah, jadi di sini supaya kita semakin mengenal, karena kita akan berdiskusi dalam jangka waktu yang mungkin beberapa menit atau beberapa jam ke depan, kita harus saling mengenal seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Sekar Aulia Prameswari, kalian bisa panggil kakak Sekar. Cita-cita kakak adalah menjadi seorang konselor profesional ataupun menjadi dosen yang profesional untuk menciptakan generasi yang mampu membimbing generasi selanjutnya. Seperti itu. Kakak adalah mahasiswa semester 4 jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam Universitas Islam
Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, baik, selanjutnya sekarang kalian yang akan memperkenalkan diri kalian, dimulai dari sebelah sini dulu. Nama saya Siti Khadijah, kelas 12, cita-cita pengacara. Nama saya Dira Yolanda, kelas 12, cita-cita psikolog. Nama saya Clarissa Lana, kelas 12, cita-cita fotografer. Nama saya adalah Aulia Rizky, kelas 12, cita-cita apoteker. Nama saya Nelly Agustin Sapiti, kelas 12, cita-cita pengusaha. Nama saya Ade Agustina, kelas 12. Lagi. Nama saya Ade Agustina, kelas 12, cita-cita pegawai kantor. Nama saya Cynthia Cindy Nasution, kelas 12, cita-cita guru bahasa Inggris. Baik, di sini kita sudah saling mengenal ya, berarti di sini untuk lebih meluaskan supaya kita lebih santai dan kalian tidak tegang. Jadi di sini kita akan melakukan permainan namanya rangkaian nama. Jadi konsep dari rangkaian nama ini adalah nantinya dimulai dari sebelah sini akan menyebutkan namanya, lalu anggota yang kedua akan menyebutkan nama anggota yang pertama dan juga namanya, lanjut sampai dengan anggota ketujuh, dan nanti diakhiri dengan kakak sebagai pemimpin kelompok yang akan menyebutkan nama kalian semua. Karena di sini kakak bertanggung jawab untuk mengenali kalian semua secara keseluruhan, karena kalian adalah anggota kakak dan kakak adalah pemimpinnya. Paham sampai di sini? Paham ya. Nah, di sini mulai dari Siti dulu. Siti, cita-cita pengacara. Siti, cita-cita pengacara. Dira, cita-cita psikolog. Lanjut aja. Siti cita-cita pengacara, Dira cita-cita psikolog, Wana cita-cita fotografer. Siti cita-cita pengacara, Dira cita-cita psikolog, Wana cita-cita fotografer, Dela cita-cita apoteker. Siti cita-cita pengacara, Dira cita-cita psikolog, Wana cita-cita fotografer, Dela cita-cita apoteker, Nelly cita-cita pengusaha. Siti cita-cita pengacara. Siti cita-cita pengacara, Dira cita-cita psikolog, Wana cita-cita Siti cita-cita pengacara, Dira cita-cita psikolog, Wana cita-cita fotografer, Dela cita-cita apoteker, Nelly cita-cita pengusaha, Ade cita-cita pegawai kantor. Siti, cita-cita pengacara. Dira, cita-cita psikolog. Wana, cita-cita fotografer. Dela, cita-cita apoteker. Nelly, cita-cita pengusaha. Ade, cita-cita pegawai kantor. Cindy, cita-cita guru bahasa Inggris. Baik, di sini giliran kakak. Siti cita-cita pengacara, Dira cita-cita psikolog, Wana cita-cita fotografer, Dela cita-cita apoteker, Nelly cita-cita pengusaha, Ade cita-cita pegawai kantor, dan Cindy cita-citanya menjadi guru bahasa Inggris. Di sini kakak Sekar Aulia cita-citanya konselor profesional. Terima kasih. Baiklah, di sini setelah kita saling mengenal dan sudah melakukan permainan rangkaian nama tadi, kita akan lanjut ke sesi yang namanya kegiatan. Jadi dalam tahap kegiatan inilah dilakukan bimbingan kelompok yang sebenar-benarnya. Nanti di sini kita akan membahas satu topik, namanya topik tugas, karena topik tugas itu pengertiannya adalah topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Sebenarnya dalam bimbingan kelompok itu nanti bisanya ada dua topik, yaitu topik tugas, topik yang berasal dari saya sendiri sebagai pemimpin kelompok, dan topik bebas, yaitu topik yang berasal dari kalian. Namun untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan membahas satu topik saja, yaitu topik tugas yang akan saya berikan. Di sini kita akan membahas topik yang namanya vaksinisasi COVID-19, bahaya atau tidak ya? Seperti itu kan, kira-kira kalian merasa bahwa ini penting atau enggak untuk dibahas? Penting kan? Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dilanda pandemi lebih kurang 1,5 tahun sejak bulan Maret tahun 2020. Sama-sama kita rasakan, sejak adanya pandemi maka semuanya berubah, semuanya diupayakan dilakukan dari rumah, seperti proses pendidikan ataupun pekerjaan, seperti yang sama-sama kita rasakan, kakak merasakan sebagai mahasiswa dan kalian merasakan sebagai pelajar, semuanya dilakukan dari rumah secara virtual dan juga online, seperti itu. Kalian berarti
selama ini 1,5 tahun sudah merasakan belajar online kan? Bagaimana perasaan kalian sejak adanya pembelajaran online? Bosan atau enggak? Bosan. Ada nggak keinginan supaya bisa semuanya kembali normal dan sekolah kembali offline? Ada. Ingin banget kan rasanya kayak rindu sekali gitu dengan suasana sekolah kayak gitu. Nah, jadi untuk bisa mewujudkan bahwa semuanya kembali normal seperti tidak adanya pandemi lagi, pemerintah mengupayakan hal itu dengan mengadakan yang namanya vaksinasi COVID-19 seperti itu. Jadi di sini pemerintah mewajibkan rakyatnya, kalau sekarang memang masih bertahap-tahap dilakukan, untuk vaksinasi supaya rakyat itu terhindar dari COVID-19 seperti itu. Nah, jadi vaksin itu pada hakikatnya pengertiannya adalah obat yang diberikan ke dalam tubuh manusia sebagai upaya agar manusia kebal dari adanya penyakit ataupun virus seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, vaksinasi ini baru ada beberapa bulan yang lalu seperti itu. Dan fokus pemerintah itu yang diberi vaksin yang pertama adalah garda depan kita, yaitu para ini ya. Yang pertama memang itu Jokowi. Kita ketahui presiden kita adalah yang pertama menerima vaksin seperti itu. Dan fokusnya pemerintah itu adalah orang-orang yang banyak berinteraksi dengan orang lain, seperti tenaga medis, pegawai kantor dan tenaga pemerintahan, dan juga karyawan-karyawan seperti itu. Nah, jadi vaksin ini sebenarnya ada beberapa macam dan dilakukan tidak hanya sekali. Jadi ketika kita sudah mendapatkan vaksin untuk pertama kalinya, maka kalau yang sekarang kita pakai itu namanya vaksin Sinovac. Jadi 14 hari ke depan kita akan divaksin lagi seperti itu. Jadi tidak hanya sekali, supaya vaksin itu bekerja dengan sangat baik, supaya bisa kita terhindar dari COVID-19, itu dilakukan 2 kali. Jadi dikutip dari sumber detikhealth.com, ada 7 jenis vaksin. Vaksinnya itu ada vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Sinovac, dan juga vaksin Novavax seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa vaksin itu sangat penting. Namun banyak sekali isu-isu di masyarakat mengenai vaksin ini, sehingga banyak juga yang tidak yakin dengan vaksin ini. Jadi sampai di sini dulu. Dari sini ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Coba satu-satu. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Nah, mulai dari sini. Yang mau saya tanyakan, vaksin itu haram nggak sih Kak? Nah, itu adalah pertanyaan yang mungkin kita dengar secara publik, itu sering sekali kita dengar. Vaksin itu haram nggak ya? Vaksin itu katanya mengandung babi, seperti itu kan? Nah, jadi kita yang harus kita yakini pertama adalah bahwa walaupun seandainya vaksin berasal dari babi dan juga haram, tetapi pemerintah sudah memerintahkan kita untuk vaksin. Jadi seandainya itu berdosa, yang akan menanggung dosanya adalah pemerintah seperti itu. Kan MUI sudah mengeluarkannya, dan vaksin ini kan sudah ber-BPOM. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu berpikir macam-macam bahwa vaksin haram, vaksin dari babi dan segala macamnya. Jadi ketika MUI sudah menyatakan bahwa ini halal dan ini boleh disuntikkan ke dalam tubuh kita, ke dalam organ tubuh kita dan menyatu dengan darah kita, ya sudah, cukup sampai di situ saja yang kita pahami, supaya kita tidak banyak pemikiran-pemikiran lain yang membuat kita ragu untuk vaksin seperti itu. Jadi masalahnya haram dan juga halal, MUI kan sudah menetapkan bahwa itu halal dan juga harus disuntikan ke dalam tubuh manusia, bisa seperti itu. Jadi ya berarti ini adalah halal seperti itu. Yang lainnya, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait vaksin? Saya Kak. Ya udah, ada dulu. Vaksin bahaya nggak? Nah, kalau vaksin itu bahaya atau enggak, itu kan sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Vaksin bahaya atau enggak? Sebenarnya jawabannya hampir sama, seperti vaksin haram enggak ya? Kayak gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa pemerintah, kita pertama-tama yang harus kita percaya adalah kita harus percaya kepada pemerintah seperti itu. Kita kan di
dalam naungan pemerintahan ya, apa yang diperintahkan oleh pemerintah selagi kita masih bisa mengikutinya, selagi tidak menyalahi aturan agama, kita harus mengikutinya seperti itu. Jadi masalah vaksin itu bahaya atau enggak, kita mungkin bisa mulai membaca-baca jurnal ataupun pengetahuan lainnya. Sebenarnya vaksin ini bahaya atau enggak? Kalau menurut kakak pribadi, vaksin ini tidak bahaya karena tidak mungkin pemerintah mengeluarkan vaksin atau menyebarkan vaksin kalau itu berbahaya untuk masyarakatnya seperti itu. Yang paling penting adalah kita harus berhusnuzon kepada pemerintah seperti itu. Jadi sejauh ini sudah ada kok beberapa orang-orang yang divaksin dan sampai detik ini ya masih hidup, masih baik-baik saja, masih bisa melakukan aktivitas selayaknya manusia-manusia pada umumnya seperti itu. Tidak berdampak yang bagaimana sekali kayak gitu. Nah, ada lagi tadi Bella? Oh, Nelly. Vaksin itu bisa berlumpuh atau enggak? Nah itu, pasti ini kemakan hoax, bukan kemakan kakak nggak bilang ini hoax ataupun gimana. Pasti ini kemakan berita di sosmed seperti itu kan. Kalau berita di sosmed itu, kakak lihat bukan cuma lumpuh, ada yang kayak kena penyakit kulit seperti itu. Ada yang terkena, pokoknya ada dampak-dampak yang disebutkan dalam berita itu bahwa setelah vaksin guru ini menjadi lumpuh, bapak ini menjadi punya penyakit kulit dan semacamnya. Itu udah banyak banget. Yang pertama harus dilakukan supaya kita nggak bahasa saya tuh overthinking tentang ini tuh, kita harus pandai memilah-milah berita seperti itu. Kira-kira kalau berita itu membuat kita semakin overthinking, kita jangan baca. Itu adalah langkah pertama. Kita nggak boleh baca, kita nggak boleh terima semua berita yang ada dalam internet, supaya kita merasa lebih supaya kita bisa lebih yakin gitu tentang sesuatu. Karena kalau di internet itu kan semuanya ya dek, kita pasti bisa terima ada yang hoax, ada yang bener kayak gitu. Kita harus pandai-pandai menyaringnya. Jadi kalau misalnya lumpuh atau enggak, pertama kita tuh harus mengetahui dulu itu berita yang lumpuh itu beneran nggak karena divaksin. Yang kedua, vaksin ini adalah obat yang baru dek, baru aja ada di Indonesia beberapa bulan. Jadi bisa aja vaksin ini menimbulkan alergi seperti itu. Jadi alergi itu bisa yang ditimbulkan dari kulit ataupun kelumpuhan kayak gitu. Jadi kita belum bisa mengetahui dulu bahwa ini beneran nggak ya vaksin bisa buat lumpuh. Kita harus mencari fakta lainnya bahwa ya vaksin ketika disuntikan ke orang lain ada juga yang tidak lumpuh kan seperti itu. Jadi kita harus cari tahu lagi bahwa benar nggak ya kelumpuhan itu disebabkan oleh vaksin ini seperti itu. Nah jadi kalau untuk kakak bilang vaksin ini melumpuhkan atau enggak, bisa buat lumpuh atau enggak, itu kalau kakak bisa 85% kakak yakin bahwa vaksin tidak melumpuhkan seperti itu. Jadi jangan takut dulu, nanti kalau aku divaksin aku lumpuh, nanti kalau aku divaksin aku kena kanker kulit. Itu banyak banget tuh overthinking memang seperti itu. Kakak bisa yakin bahwa 85% itu tidak akan terjadi seperti itu. Lanjut, ada lagi? Iya. Apa dampak setelah divaksin? Nah, kalau dampak setelah divaksin ini sebenarnya beda-beda deh setiap orang, tapi pasti ada dampaknya. Misalnya seperti ini aja, contoh kecilnya, ketika kita meminum obat sakit kepala, pasti ada dampaknya dong ke kita, efek samping namanya. Bisa aja kita ngantuk, bisa aja kita ada yang kalau pencernaannya nggak tahan jadi diare seperti itu. Nah, kalau vaksin ini dampaknya pasti ada, efek sampingnya pasti ada seperti obat-obat pada umumnya. Tapi dampaknya itu setiap orang beda-beda. Contohnya ketika dia divaksin misalnya, ketika dia divaksin, dampaknya yang dia rasakan adalah ngantuk berlebih untuk dalam jangka waktu 2 minggu seperti itu. Itu ada deh. Kita banyak ngantuk aja gitu rasanya. Atau ketika wakna divaksin misalnya, dampak negatifnya, efek sampingnya maksud kakak, efek sampingnya itu kayak lapar berlebih. Kebanyakan maksudnya lapar aja, perutnya nyesek kayak sakit seperti itu. Itu ada juga yang seperti itu. Atau ada juga yang dampaknya mual-mual. Kayak gitu untuk beberapa hari ya, untuk beberapa hari gitu kita lebih sering mual. Atau ada juga yang dampaknya merasa kenyang terus deh, nggak selera makan kayak gitu. Jadi itu pasti dampaknya ada, karena ini kan obat ya deh. Kalau kita kan sebagai tubuh manusia untuk bisa beradaptasi dengan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu pasti ada dampaknya seperti itu. Pasti ada penyesuaian dari dalam diri kita dengan obat yang telah disuntikan seperti itu. Lainnya 3 orang lagi ada yang mau tanyakan? Dari umur berapa sampai umur berapa nggak vaksin dulu boleh? Kalau untuk vaksin itu dari umur berapa ke umur berapa? Tadi kakak kutip dari Detik Health, kakak sudah membaca-baca tentang vaksin sebelum kesini.
Jadi prioritas pemerintahan Indonesia pada saat ini, orang-orang yang belum divaksin itu adalah orang-orang yang berumur produktif. Jadi usia produktif di Indonesia adalah 18 sampai dengan 59 tahun. Jadi orang-orang yang boleh divaksin di Indonesia saat ini fokusnya adalah, prioritasnya adalah orang-orang yang berumur 18 sampai dengan 59 tahun. Namun sekarang juga sudah dikembangkan bahwa vaksin ini boleh juga disuntikan. Mungkin ada perbedaan vaksinnya, kakak juga belum baca sampai lebih jauh. Boleh disuntikan mulai dari orang yang berumur 60 tahun untuk lansia ya dek, sampai umur 89 tahun seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan dari 2 orang lagi? Dira apa ya? Kalau misalnya kita udah divaksin itu ada kemungkinan nggak kalau kita bakal kena COVID lagi? Nah, kalau untuk kita setelah divaksin ada kemungkinan nggak ya untuk terkena COVID-19 lagi, terkena virus ataupun terserang virus itu lagi? Kalau menurut yang sudah kakak baca, yang sudah kakak ketahui, bahwa ketika kita disuntikan vaksin, kita masih mempunyai kemungkinan untuk terkena COVID-19 lagi, terkena virus corona lagi. Kenapa? Karena kan seperti kakak sudah bilang tadi, vaksin ini tuh obat deh, obat yang menyebabkan adanya kekebalan dari dalam tubuh kita supaya kita nggak terkena penyakit itu, terkena virus itu, seperti itu. Jadi kan imun tubuh manusia itu berbeda-beda. Walaupun setelah divaksin imun tubuhnya semakin kuat, jadi kita nggak tahu ada kemungkinan lainnya yang menyebabkan bahwa kita bisa terkena vaksin lagi, seperti itu. Terkena virus lagi maksud saya, seperti itu kan. Sebagai contoh kayak gini, dulu kecil kita kan sama-sama divaksin ya, ada vaksin campak, vaksin cacar dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang divaksin cacar itu bisa aja terkena cacar lagi. Contohnya kakak sudah pernah divaksin cacar dan kakak terkena cacar. Cuman ada perbedaannya dengan orang yang sudah divaksin cacar dan juga orang yang belum divaksin. Perbedaannya adalah mungkin kakak tidak sakit saat mengeluarkan cacar itu, tidak sesakit orang yang belum divaksin. Lalu pada akhirnya lebih cepat sembuh, terus tidak menimbulkan bekas di tubuh dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau kita sudah divaksin, kita memang masih ada kemungkinan, tapi kemungkinannya itu lebih kecil daripada orang-orang yang tidak divaksin, seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngejudge pemerintah, loh dia sudah divaksin masih kena COVID ya, seperti itu. Karena kita nggak tahu. Karena kembali lagi kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kan seperti itu. Ada lagi nggak yang bertanya terakhir dari situ? Apa pandangan Islam dengan COVID? Dengan vaksin ini? Maksudnya tadi bagaimana Islam memandang pemberian vaksin ini, seperti itu kan. Nah, jadi dalam Islam itu kita kan sudah mengetahui ya dek, bukan secara Islam saja, tapi secara sosial, secara nilai-nilai kehidupan, bahwa kita harus melakukan sesuatunya dengan berdoa dan berusaha, seperti itu. Dengan berdoa dan berusaha. Jadi vaksin ini merupakan bagian dari usaha, atau dalam Islam namanya ikhtiar, seperti itu. Jadi karena vaksin ini merupakan salah satu ikhtiar, ya Islam membolehkan saja kita vaksin seperti itu. Karena kan kalau kita cuma berdoa saja dan kita tidak melakukan upaya supaya terhindar dari COVID, itu sama aja kan, sama aja kita kayak kita cuma percaya Allah tapi kita nggak memikirkan dunia. Sementara kita kan harus berdoa, beribadah selayaknya kita akan meninggal besok, dan harus berusaha selayaknya kita tidak akan pernah meninggal, kan seperti itu. Jadi nggak apa, Islam juga memandang bahwa ini tuh salah satu bagian dari ikhtiar, seperti itu. Jadi kalau kita mau vaksin ya vaksin aja, nggak apa-apa. Ini kan ikhtiar kita supaya kita tidak terkena COVID, seperti itu. Ini merupakan usaha kita juga bukan cuma vaksin aja deh, seperti yang kita ketahui. Kita harus menjalankan prokes. Ada yang tahu nggak apa yang harus kita jalankan untuk prokes? Satu orang. Protokol kesehatan deh. Apa aja kira-kira yang harus kita lakukan di zaman pandemi? Iya, jaga jarak, cuci tangan, ataupun kalau lagi di luar tuh harus bawa hand sanitizer, seperti itu kan. Dan selain itu, kita juga harus melakukan hal lain deh, kayak
kita yang walaupun kita maskeran, cuci tangan itu kalau kita masih sering berkumpul di tempat-tempat ramai kayak tempat makan, katakanlah menonton konser, ngantri untuk nonton bioskop, nah itu juga merupakan salah satu hal yang menjaga prokes kan seperti itu. Jadi di sini kakak mau bilang kalau kita udah berdoa ya dek, udah berdoa supaya kita terhindar dari COVID, ya kita juga harus berusaha deh menjaga prokes. Dan kalau misalnya umur sudah cukup untuk vaksin, ya vaksin saja, bisa membolehkan dan menaati pemerintahan juga. Kalau yang tidak apa tuh namanya, tidak melanggar aturan-aturan agama juga tidak apa-apa, malah kita berpahala karena kita sudah ikhtiar, tidak hanya berdoa saja seperti itu. Nah, baik, di sini tentang COVID-19 sudah paham belum? Paham kan? Ada nggak keraguan lagi dalam diri kalian tentang vaksin? Kalau masih ada, nggak apa-apa dibilang aja. Tadi pun udah ngomongnya. Nggak ada. Paham kan? Ya ada keraguan lagi kan bahwa ya udah nanti kalau misalnya umurnya sudah cukup, ada vaksin, ya silakan aja seperti itu. Vaksin kalau gratis lagi terutama, ya udah vaksin aja seperti itu. Tar dulu aja deh. Baiklah, tadi kan kakak sudah menanyakan ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kakak terkait vaksinisasi COVID-19 yang sedang berada di Indonesia ini seperti itu. Dia kan sudah mengajukan 7 pertanyaan. Kakak kan juga sudah menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, jadi menurut kalian dengan penjelasan kakak dan jawaban kakak kira-kira jelas atau enggak? Jelas. Kalian paham atau enggak terkait vaksin ini? Paham. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah adanya pertanyaan-pertanyaan tadi, terlepas dari 7 pertanyaan yang kalian berikan, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Cindy Kak mau nanya lagi. Lanjut sini. Kan tadi terdengar itu harga vaksin itu beda-beda. Kayak mana sih Kak kok bisa beda-beda gitu? Nah, kalau tentang harga vaksin, sejauh ini yang aku ketahui, vaksin itu masih diberikan gratis oleh pemerintah kepada kita ya, kepada orang-orang yang bersangkut paut dulu dengan pemerintah secara langsung seperti mungkin guru, tenaga medis, dan juga karyawan-karyawan pemerintahan seperti itu. Cuman untuk harganya, spesifikasi komposisi dan juga lain-lainnya, kakak belum terlalu paham itu kenapa adanya perbedaan harga-harga vaksin itu. Cuma kakak pernah membaca di salah satu sosmed mengenai vaksin seperti itu. Jadi kenapa sih ada perbedaan-perbedaan vaksin, kenapa sih ada jenis-jenisnya, dan mungkin itu juga yang menyebabkan harganya beda-beda seperti itu. Jadi ternyata vaksin itu memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini kakak juga nggak tahu secara detailnya, misalnya Sinovac, vaksin Sinovac misalnya tingkat keefektifannya itu 75%. Ada tingkat vaksin yang lainnya, tingkat keefektifan vaksin itu ketika disuntikan ke kita 95%. Jadi kemungkinan alasan kenapa adanya perbedaan-perbedaan harga tersebut ya dari keefektifan itu. Jadi ketika suntik yang semakin mahal, mungkin semakin efektif ketika disuntikkan ke kita. Vaksin itu lebih membentengi kita, lebih mentamai kita supaya tidak terkena lagi ke COVID-19 seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Dira silakan. Jadi tadi kata kakak kan kalau usia ini penerima vaksin itu katanya 18. Itu 18 sampai 29 tahun. Jadi saya dengar nonton TV udah lama sih. Jadi waktu ini negara Amerika gitu kan anak-anaknya itu divaksin kan, ini mau mulai semester baru jadi divaksin tuh persiapan sekolah. Ya masih anak-anak juga divaksin gitu. Sementara tadi yang kakak jelaskan dari umur 18 seperti itu. Nah kalau masalah yang seperti itu, yang kakak jelaskan tadi itu adalah prioritas di Indonesia, di negara kita, yang kakak kutip dari salah satu media internet. Nama blognya adalah detikhealth.com seperti itu. Jadi kalau masalah di Amerika kok udah divaksin ya masih kecil-kecil kayak gitu, karena mereka masuk usia sekolah kok udah divaksin. Nah itu mungkin tergantung negaranya masing-masing deh seperti itu.
Mungkin vaksin yang di sana, vaksin yang di Amerika dibuat, diciptakan memang cocok untuk anak-anak yang masih kecil seperti itu. Nah, kalau vaksin yang di Indonesia itu memang yang dibuat dan fokus prioritasnya itu adalah untuk orang-orang yang usianya produktif seperti itu. Jadi untuk alasan kenapa kok ada perbedaan ya seperti itulah dek. Nanti kita kan di bawah naungan pemerintahan, jadi kita mengikuti apa yang pemerintah berikan kepada kita, aturan kepada kita seperti itu. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, tadi kan sudah banyak ya kita sharing-sharing tentang vaksin, udah banyak juga pertanyaan kalian yang sudah kakak jawab. Jadi di sini kakak sebelum kita masuk ke tahap pengakhiran, kakak mau tanyain dulu ke kalian. Mama harus kalian semua yang menjawab, ada kayak perwakilan-perwakilannya aja. Kira-kira manfaat apa sih yang sudah kalian dapetin dengan adanya bimbingan kelompok? Ayo siapa dulu mau ngajukan? Siapa ayo? Saya pribadi setelah bimbingan kelompok menjadi merasa tidak takut untuk vaksin. Oh, menjadi lebih yakin terhadap vaksin ya gitu. Yang lain sini Ya, Kak. Ya, sama seperti Kak Adi bilang, ya saya juga jadi tidak takut lagi untuk divaksin. Jadi bisa kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kayak gitu. Oh, jadi lebih percaya diri untuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Ada lagi? Yang Bella, ada lagi yang mau bilang manfaatnya? Dari sini ada? Manfaatnya? Lebih tahu banyak jenis vaksin. Jadi kan vaksin itu cuma satu aja gitu. Oh iya, jenis vaksin itu memang lebih dari satu, kayak ada tingkat-tingkat efektivitasnya juga kayak gitu. Dan juga tadi kan pikiran vaksin itu berarti Rupanya bagian ada beda-beda kan gitu. jadi Tahu gitu sekarang. pokoknya intinya kalian dengan adanya diskusi kita pada hari ini, dengan adanya bimbingan kelompok, kalian merasa bahwa sekarang otak kalian itu sudah dipenuhi dengan informasi-informasi vaksin, dan kalian bisa lebih yakin lagi bahwa vaksin itu tidak semengerikan apa yang sosmed tampilkan gitu. Satu hal yang harus kakak sampaikan adalah kakak mohon dari kalian, karena kita ini memang usia-usia yang rentan terpengaruh, jangan gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax yang ada di sosmed. Kalau kalian lagi menerima salah satu berita hoax atau apa, coba untuk baca dari sumber-sumber terpercaya lagi, untuk menanyakan sama orang-orang yang lebih dewasa lagi. Karena memang kasusnya di Indonesia sekarang seperti itu, banyak sekali berita-berita hoax yang bersebaran yang membuat kita sebagai remaja yang menuju dewasa gitu, kalian ya, kalian remaja menuju dewasa menjadi banyak takutnya tentang masa depan, banyak takutnya tentang hal-hal yang lain seperti itu. Di sini kakak mau menyimpulkan dulu apa-apa aja yang sudah kita lakukan pada hari ini supaya kalian bisa mengulas balik nanti setelah dari sini. Jadi di sini tadi kakak sudah menjelaskan tentang pengertian vaksin, manfaat vaksin, jenis-jenis vaksin, dan kakak juga sudah menjelaskan ke kalian, meyakinkan kepada kalian bahwa vaksin itu tidak sebahaya yang kalian pikirkan. Jangan takut. Terus vaksin itu sudah halal dan sudah ber-BPOM, jadi jangan takut lagi. Usia produktif di Indonesia itu vaksin itu mulai dari 18 tahun sampai dengan 59 tahun, namun juga sudah ada vaksin untuk lansia seperti itu. Dan dalam Islam juga memandang bahwa vaksin itu adalah salah satu bagian dari ikhtiar. Jadi jangan takut kayak ntar aku berdosa lagi kalau vaksin seperti itu. Jangan takut yang seperti itu. Di sini kakak juga mau tegaskan bahwa vaksin itu aman. Yang harus kalian pikirkan sekarang adalah vaksin itu aman. Jangan berpikir-pikir yang lain-lain. Vaksin itu bermanfaat memang untuk kita. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Tetap jaga kewarasan otak ya, karena kita gampang bosen kan. Gitu, tetap jaga. Jangan lupa tetap belajar, walaupun kita belajarnya online. Terus tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap jangan bercuci tangan kalau baru berpulang dari mana-mana pun kayak gitu, karena walaupun kita sudah divaksin, tidak ada kemungkinan bahwa kita tidak akan terkena COVID-19 seperti itu, kita tidak akan terkena coronavirus seperti itu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan seperti itu. Baik, tahap yang terakhir adalah kakak mau bilang terima kasih untuk waktu yang telah kalian berikan untuk berdiskusi panjang ini mengenai vaksin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk ada yang telah meminjamkan rumahnya seperti itu. Terima kasih untuk kehadiran kalian, kesukarelaan kalian di sini.
Dan satu hal yang kakak tekankan adalah apapun yang kita bahas di sini dalam bimbingan konseling itu harus mengedepankan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas di dalam kelompok ini yang boleh tahu hanyalah kita seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya deh kebenaran apa yang kakak bilang ini benar atau enggak kayak gitu. Kita harus mencari data-data lagi seperti itu. Jadi kakak harap di sini kalian semua bisa menjaga kerahasiaan itu. Kalau dalam konseling itu namanya asas kerahasiaan seperti itu. Jadi kakak disini mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian, terima kasih atas partisipasi dan kesukarelaan kalian telah hadir di sini mengikuti bimbingan kelompok yang telah kakak lakukan. Terima kasih untuk partisipasi dan aktifnya kalian untuk bertanya kepada kakak. Kakak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih.